Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Rizky Kuroto Aini, mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Cilacap, kelas TPPL 1A dengan nomor mahasiswa 1901070008. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal untuk mata kuliah Dasar-dasar Mikrobiologi dan Biokimia dengan dosen pengampu Pak Dodi Satriawan, STMA. Jurnal yang saya jelaskan berjudul Pengolahan Limbah Cair Laundry dengan Menggunakan Biosan Filter dan Activated Carbon oleh Anggi Rizkia Utami. Pada kesempatan kali ini ada 5 sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan, di mana dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan akan barang dan jasa. Pencucian pakaian dan alat rumah tangga lainnya, atau yang sering disebut dengan laundry, merupakan salah satu usaha yang sedang menjamur, khususnya di kota Pontianak. Pada dasarnya, jasa laundry tidak memiliki sistem pengolahan limbah untuk menangani limbah cair yang dihasilkan dari proses laundry. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengolahan limbah yang relatif murah dan cukup efisien. Salah satunya dengan menggunakan reaktor biosan filter dan reaktor activated carbon. Biosan filter merupakan suatu proses penyaringan atau penjernihan air limbah domestik di mana limbah yang akan diolah dilewatkan pada suatu media proses dengan kecepatan rendah yang dipengaruhi oleh diameter media dan keberadaan lapisan biofilm yang tertanam di atasnya. Keuntungan dari teknologi ini selain murah yaitu membutuhkan sedikit pemeliharaan dan beroperasi secara gravitasi. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui efisiensi penurunan konsentrasi COD atau Chemical Oxygen Demand pada limbah cair laundry dan mengetahui variasi media yang paling efektif dengan menggunakan reaktor biosan filter dan activated carbon. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan pustaka, pengolahan air limbah. Teknologi pengolahan limbah cair menurut Ginting tahun 2007 adalah salah satu alat untuk memisahkan, menghilangkan, dan atau mengurangi unsur pencemar dalam limbah. Kemudian, biosan filter atau BSF menurut Ngai dan Walowicz pada tahun 2003 adalah pengembangan dari slow sand filter di mana BSF juga melalui proses yang sama dengan saringan pasir lambat, yaitu dengan cara melewati pasir dalam filter. Bahan pencemar ini akan bertumbukan dan menyerap ke dalam partikel-partikel pasir. Bakteri dan zat padat yang terapung mulai meningkat dalam kepadatan yang tinggi di lapisan pasir paling atas menuju biofilm. Yang terakhir yaitu pengertian activated carbon menurut Rahayu tahun 2004. Adalah suatu bahan yang berupa karbon amorf yang sebagian besar terdiri dari karbon bebas serta mempunyai kemampuan daya serap atau absorpsi yang baik. Activated carbon digunakan sebagai bahan pemucat atau penghilang zat warna, penyerap gas, penyerap logam, dan lain-lain. Dari bahan tersebut yang paling sering digunakan adalah activated carbon sebagai bahan adsorben. Kemudian yang ketiga yaitu metode penelitian. Sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Variabel bebas yang digunakan adalah ketebalan media pada unit BSF dan activated carbon. Jumlah unit BSF yang digunakan yaitu 2 buah, di mana setiap BSF memiliki variasi ketinggian media filtrasi yang berbeda. Variasi ketinggian media filtrasi ini dapat dilihat pada tabel pertama.
Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu pasir halus dengan diameter 0,25 mm, pasir kasar 0,85 mm, serta kerikil dengan diameter 6,3 mm. Ketiga bahan ini sebelumnya dibersihkan, kemudian di oven terlebih dahulu pada suhu 120 derajat Celcius. Kemudian ada unit activated carbon yang digunakan adalah berjumlah 4 unit, di mana untuk 1 unit BASF ditempatkan unit karbon sebanyak 2 buah. Kemudian ketinggian dari media activated carbon untuk BASF1 dan BASF2 adalah 60 cm dan 30 cm. Variabel yang terikat pada penelitian ini adalah COD dari limbah cair laundry. Kemudian ada cara kerja, yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya dimasukkan ke alat dengan ketinggian yang telah ditentukan. Yang kedua, air sampel dimasukkan ke unit BASF sampai dengan ketinggian 75 cm. Hal ini bertujuan agar media terbiasa dengan karakteristik air yang diolah. Rendaman air setinggi 5 cm dari permukaan media digunakan untuk proses penumbuhan lapisan biofilm pada permukaan pasir halus. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah telah terbentuk lapisan biofilm pada reaktor BASF, maka dilakukan pengujian awal. Pengujian awal ini dilakukan sebanyak seminggu sekali. Jika terjadi penurunan konsentrasi sebesar 50%, maka lapisan biofilm sudah terbentuk dari reaktor siap dijalankan. Selain itu, dilakukan juga uji bakteri. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan kesiapan bakteri dalam menguraikan limbah. Yang keempat yaitu pengujian sampel air limbah diambil dari 7 titik. Yang pertama, pada titik outlet limbah laundry yang akan dimasukkan ke unit BASF. Di titik kedua pada outlet BASF1, di titik ketiga dan keempat pada unit activated carbon 30 dan activated carbon 60 dari BASF1, di titik 5 diambil pada outlet BASF2, sedangkan di titik 6 dan titik 7 pada unit activated carbon 30 dan activated carbon 60 dari BASF2. Kemudian pengambilan sampel ini dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima yaitu setelah dilakukannya pengujian terhadap kadar COD, maka dapat diketahui bahwa kandungan limbah tersebut melebihi ambang batas apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang mengatur standar kualitas air buangan efluen dari BPAB berdasarkan kelas 3. Tidak boleh melebihi dari standar baku mutu yang ditetapkan, yaitu sebesar 50 mg per liter. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui efisiensi penurunan konsentrasi zat pencemar pada air limbah laundry. Dalam penelitian ini digunakan formula yaitu E sama dengan C0 min C1 dibagi C0 dikali 100%, di mana E adalah efisien, C0 adalah konsentrasi awal, sedangkan C1 yaitu konsentrasi akhir. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada proses seeding. Penumbuhan bakteri atau yang sering disebut dengan seeding dilakukan secara biakan tertutup atau batch culture dan berlangsung selama lebih kurangnya 4 minggu. Selama proses ini, semua media direndam dengan limbah cair laundry dan ketinggian pada reaktor harus terus dipantau. Setelah limbah cair laundry didiamkan selama lebih kurangnya 4 minggu pada BASF1 dan BASF2, kemudian diambil output atau keluaran dari kedua BASF tersebut. Hasil keluaran COD yang diperoleh pada BASF1 sebesar 166,29 mg per liter dengan presentasi removal sebesar 77,32%. Sedangkan pada BASF2 diperoleh keluaran COD sebesar 162,29
mg per liter dengan presentase Ramoval sebesar 77,79%. Pada reaktor BASF-1 dan reaktor BASF-2 sudah mencapai penurunan di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu proses seeding yang memakan waktu lebih kurangnya 4 minggu, lapisan biofilm ini sudah terbentuk di dalam reaktor, sehingga reaktor sudah siap dijalankan. Untuk lebih meyakinkan adanya lapisan biofilm pada reaktor, maka dilakukan uji pertumbuhan bakteri. Agar pengolahan limbah dapat berjalan secara maksimal, maka mikroorganisme yang diperlukan dalam reaktor BASF berkisar antara 2.444,43 mg per liter dan 3.666,65 mg per liter. Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan bakteri pada reaktor BASF 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel 2. Kemudian pada pengujian minggu pertama pada reaktor BASF 1 dan BASF 2 terlihat bahwa bakteri mulai berkembang. Bakteri yang dihasilkan sudah berada pada rentang yang seharusnya. Pada minggu kedua terlihat bakteri bertambah. Sedangkan pada minggu ketiga dan minggu keempat terjadi penurunan populasi bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa nutrien di dalam reaktor sudah hampir habis tetapi masih memenuhi makanan bakteri karena masih dalam rentang rasio 0,2 sampai 0,3. Pada tahap ini, running alat sudah dapat dilakukan. Yang kedua yaitu pengujian konsentrasi COD menggunakan reaktor BASF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi COD di dalam air limbah laundry mengalami penurunan setelah melalui proses pada unit BASF. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 yang menunjukkan konsentrasi COD sebelumnya sudah melalui unit BASF. Tabel 3 dan tabel 4 memperlihatkan bahwa penurunan konsentrasi tertinggi terdapat pada reaktor BASF 1, di mana limbah laundry sebelumnya diolah sebesar 4.000 mg per liter dan setelah dilewatkan ke dalam reaktor BASF 1, kadar besi turun menjadi 656 mg per liter dengan efisiensi sebesar 83,60. Penurunan COD ini pada kedua unit BASF yang memiliki ketinggian media filter yang berbeda relatif hampir sama. Penurunan konsentrasi COD terendah untuk reaktor BASF 1 dengan perbandingan 50 berbanding 10 berbanding 10 sekitar 22,22% pada pengambilan sampel di hari ke-8 dan untuk reaktor BASF 2 dengan perbandingan 35 berbanding 20 berbanding 15, penurunan konsentrasi COD tertinggi sekitar 81,60%. Pada pengambilan sampel di hari keempat dan penurunan konsentrasi terendah terjadi pada sampel terakhir yaitu sebesar 55,56% pada di hari ke-8. Adanya penurunan kadar COD pada limbah masih dalam tahap wajar, di mana kenaikan dan penurunan tersebut tidak menyimpang jauh dan dapat dikatakan bahwa kedua reaktor BASF ini cukup stabil dalam menurunkan COD limbah laundry. Efisiensi penurunan konsentrasi COD dapat dilihat pada gambar 2. Perbedaan efisiensi yang diperoleh kedua BASF terjadi dikarenakan oleh banyak faktor. Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang tingginya efisiensi penurunan konsentrasi COD. Seperti halnya pada konsentrasi COD, efisiensi penurunan konsentrasi COD yang terjadi pada kedua BASF mengalami kondisi yang berbeda. Sampel hasil pengolahan limbah laundry dari outlet BASF dapat dilihat pada gambar 3. Variasi media yang digunakan pada unit BASF sangat berpengaruh dalam menurunkan konsentrasi COD.
meskipun perbedaan efisiensi tidak terlalu besar. Hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi rata-rata pada kedua unit BASF, yaitu untuk unit BASF 1 sebesar 54,96% dan untuk unit BASF 2 sebesar 67,54%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BASF 2 dengan variasi ketinggian sebesar 35/20/15 lebih baik dalam menurunkan konsentrasi COD pada air limbah laundry jika dibandingkan dengan BASF 1 dengan variasi ketinggian sebesar 50/10/10. Hal ini tidak sejalan dengan teori Lea pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa ketinggian pasir halus yang efektif untuk BASF adalah 40-50 cm. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penambahan urea sebagai nutrien yang membuat nutrien di dalam BASF semakin banyak, sehingga pada saat pengambilan sampel, urea yang tidak termakan oleh bakteri akan ikut keluar dari outlet, sehingga BASF terjadi kenaikan COD. Seperti yang dilihat pada gambar 3, air limbah laundry yang berasal dari pengolahan reaktor BASF terlihat cukup keruh dibandingkan dengan air limbah laundry sebelum dilakukan pengolahan. Berdasarkan hasil pengujian yang didapat dan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air kelas 3, yang dapat mengatur standar kualitas air buangan efluen dari BPAB dan tidak boleh melebihi batas standar baku mutu yang ditetapkan, yaitu sebesar 50 mg per liter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaktor BASF sebelum efektif untuk mencapai standar baku mutu yang diizinkan, sehingga diperlukan pengolahan lanjutan. Yang keempat ada pengujian konsentrasi COD menggunakan reaktor activated carbon. Unit lanjutan pada air limbah yang digunakan adalah unit activated carbon. Hasil dari pengujian konsentrasi COD dari limbah laundry setelah melalui unit activated carbon mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana outlet dari kedua unit BASF menjadi inlet untuk unit activated carbon. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6. Penurunan kandungan COD pada limbah laundry sudah baik. Efisiensi penurunan tertinggi pada reaktor BASF 1 dan activated carbon 30 cm terjadi pada hari pengambilan sampel kedua, yaitu 96,55%. Sedangkan untuk activated carbon 60 cm terjadi pada pengambilan sampel di hari ke-6 sebesar 85,71%. Pada reaktor BASF 2, efisiensi penurunan tertinggi pada activated carbon 30 cm terjadi pada pengambilan sampel di hari kedua, yaitu 95%. Pada activated carbon 60 cm, efisiensi penurunan tertinggi terjadi pada pengambilan sampel di hari keempat, sebesar 93,48%. Efisiensi pengujian konsentrasi COD setelah melalui unit activated carbon dapat dilihat dalam bentuk gambar 4 dan gambar 5. Berdasarkan data efisiensi tersebut, maka dapat dilihat bahwa variasi COD dapat menurunkan konsentrasi COD secara efektif apabila dibandingkan dengan efisiensi rata-rata antara variase BASF 1 dan AC1-30 sebesar 89,21% dan BASF 2 dan AC2-30 sebesar 84,52%.
dapat dilihat bahwa efisiensi antara kedua variasi tersebut tidak terjadi perbedaan yang begitu besar dan dapat dinyatakan memiliki efisiensi yang sama serta dapat disimpulkan bahwa kedua variasi ini efektif dalam menurunkan konsentrasi COD. Untuk variasi reaktor pada BSF1 dan AC1 sampai 60 yang memiliki rata-rata efisiensi sebesar 81,65%, sedangkan pada reaktor BSF2 dan AC2 1 sampai 60 sebesar 82,49% mengindikasikan bahwa variasi BSF2 dan AC2 sampai 60 yang lebih efektif dibandingkan variasi BSF1 dan AC1 sampai 60. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa variasi BSF2 dan AC2 sampai 30 yang paling efektif dalam menurunkan konsentrasi COD pada limbah laundry. Sampel hasil pengolahan limbah laundry dari outlet activated carbon dapat dilihat pada gambar 6 dan gambar 7. Menurut Basonde dan kawan-kawannya pada tahun 2004, semakin banyak dosis activated carbon yang digunakan, maka akan semakin banyak dalam menurunkan kadar COD. Pada penelitian ini terjadi penyimpangan hasil yang tidak sesuai dengan teori-teori dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa activated carbon dengan ketinggian 30 cm lebih baik dalam menurunkan konsentrasi COD dibandingkan dengan activated carbon dengan ketinggian 60 cm. Kurangnya daya serap pada activated carbon 60 cm dapat terjadi karena tidak homogennya kandungan COD yang mengalir pada reaktor activated carbon. Pada reaktor activated carbon dengan ketinggian 30 cm aliran air lebih cepat dibandingkan dengan activated carbon 60 cm. Sehingga untuk mengatur ketinggian air pada activated carbon 30 cm sama dengan ketinggian air pada activated carbon 60%, ada kalanya keran pada reaktor activated carbon 30% tersebut ditutup. Sehingga waktu kontak yang terjadi antara air limbah dengan activated carbon 30 cm lebih lama dibandingkan pada activated carbon 60 cm. Menurut Santi dan Selvapati pada tahun 2006, semakin lama waktu kontak pada activated carbon, maka akan semakin baik dalam menurunkan kadar organik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan kelas 3 menyebutkan bahwa nilai COD maksimum untuk limbah yang akan dibuang ke badan air sebesar 50 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa reaktor biosan filter activated carbon dapat menurunkan konsentrasi COD yang terkandung dalam limbah laundry untuk mencapai standar baku mutu yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kali ini. Yang pertama yaitu kinerja sistem pengolahan limbah cair menggunakan reaktor BSF atau biosan filter dalam menurunkan kandungan COD chemical oxygen demand sudah efektif dengan rata-rata efisiensi BSF1 mencapai 54,96%. Sedangkan untuk reaktor BSF2 sebesar 67,54%. Yang kedua, pada reaktor activated carbon dengan ketinggian 30 dari inlet BSF1 diperoleh efisiensi rata-rata sebesar 89,21%. Sedangkan dari inlet BSF2 efisiensi rata-rata sebesar 84,52%. Pada reaktor activated carbon dengan ketinggian 60 dari inlet BSF1 diperoleh efisiensi rata-rata sebesar 81,65%. Sedangkan dari inlet BSF2 efisiensi rata-ratanya sebesar 82,49%.
Penggunaan variasi media ini tidak terlalu berpengaruh untuk menurunkan konsentrasi kandungan COD pada limbah cair laundry karena penurunan efisiensi reaktor tidak begitu mengalami perubahan. Kesimpulan yang terakhir yaitu pada reaktor BSF dengan perbandingan 35 berbanding 20 berbanding 15 dilanjutkan dengan reaktor activated carbon 30 cm merupakan reaktor yang lebih efektif dalam menurunkan kandungan konsentrasi COD apabila dibandingkan dengan menggunakan variasi media lain. Kiranya cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.